Seni peran adalah seni mengenali diri sendiri. Walaupun itu versi Salira, tapi apa ya, dengan seni peran ketika mengidentifikasi satu peran yang ada di naskah drama, secara nggak sengaja kita juga mengidentifikasi diri kita gitu, terkait dengan karakter, kemudian psikologis kejiwaan, kemudian cara berpikir tokoh itu kan kita pelajarin ya, kita cari, kita identifikasi. Jadi secara nggak sengaja kok kita bisa ya mengidentifikasi tokoh fiktif gitu. Tokoh fiktif aja kita bisa identifikasi, apalagi diri kita sendiri. Jadi lumayan banyak merenung sih kemarin sebenarnya, karena proses pencarian jati diri karakter itu sangat sangat butuh tenaga ekstra dan pikiran yang dalam sih kemarin. Yang ditemuin adalah banyak sih kemarin itu, karena karakter itu kan tergantung dari naskah, berarti tergantung oleh pengarang. Nah, jadi kita harus bisa menggambarkan visi misi pengarang tersebut, kenapa si pengarang membuat naskah itu. Berarti kita sebagai aktor harus bisa menyampaikan pesan, isi, kemudian juga sebagai aktor kita dituntut untuk menjadi cerdas, karena tidak hanya bergulat pada kalimat-kalimat dan dialog, tapi bagaimana para apresiator ngerti apa yang akan kita jelaskan gitu. Kalau misalkan kayak sekarang nih wawancara Salira, berarti menjelaskan tentang siapa Salira, tapi kalau seni peran adalah menjelaskan visi misi dari pengarang tapi melalui cerita gitu. Jadi banyak yang bilang nih, kalau anak teater nih gitu ya, itu susah dipercaya nih. Gimana menurut kamu? Karena nggak bisa dibedakan nih mana dia acting dan mana dia beneran nih gitu. Gimana menurut kamu? Ya, kalau Salira sendiri sih mungkin itu karena banyak kasus kali ya, banyak beberapa kasus, tapi Salira sendiri percaya tubuh dan pikiran kita itu punya kecerdasan kognitif tersendiri untuk memilah gitu. Jadi tidak semuanya anak teater itu karena pandai berakting jadi dia drama terus hidupnya, enggak. Bahkan orang-orang teater itu pada jujur, menurut Salira pada jujur di keseharian gitu. Dia open mind, dia kemudian juga berusaha untuk beradaptasi sama lingkungannya, dan mungkin ada jarak gitu. Mungkin ketika di panggung dia berhasil menjadi karakter lain, tapi setelah itu dia balik lagi karena saya yakin dia punya, tubuh itu punya kecerdasan sendiri gitu untuk memilah saya harus begini gitu. Begitu ya. Jadi kecerdasan ini nggak bisa dimiliki oleh setiap orang tentunya ya. Oh iya. Karena kita banyak belajar kan, nggak cuma belajar tentang sastra aja, tapi juga psikologis kita belajar gitu. Dan itu yang bahkan bukan bukan kita menjadi orang lain saat bertemu orang, tapi kita bisa membaca orang lain. Itu sih poinnya, kita bisa membaca orang lain, kita bisa lebih mengerti, lebih simpati dan empati sama teman-teman yang ada di sekeliling gitu sih. Dan suasana juga ya. Iya, benar. Kondisi juga, intuisi kita jadi itu terasah gitu ya. Salira, saya pernah lihat dirimu jadi sutradara nih, dan ayahmu yang main itu. Oh iya, benar. Gimana itu ceritanya? Jadi itu sih permintaan beliau ya, permintaan Bapak Salira. Dia ada kerinduan untuk bermain, untuk menjadi aktor. Jadi ya udah mencoba untuk mendirect pada saat itu, dan itu tantangannya juga lumayan berat sih di proses, karena jarak antara anak ke orang tua itu kan tetap ada jaraknya, tidak seperti misalkan Salira mendirect teman-teman di SMA misalkan kayak gitu kan, lain situasinya. Jadi ada ada tata keramanya lah kalau dibilang, supaya dia bisa diarahkan kan. Tidak semua diarahkan itu ada keinginan untuk diikuti, tapi juga mungkin karena beberapa dia lebih jago, lebih paham gitu. Jadi ketika misalkan dikasih petunjuk, dia mungkin kayaknya bagus B gitu, tapi dicoba didefinisi lagi bahwa tugas aktor adalah mencoba untuk menafsirkan apa yang sutradara lakukan. Orang tua sebenarnya pengen
penyutradaraan. Cuma satu sisi Salira tetap pengen di seni peran karena ada teorinya kan kalau seorang sutradara yang baik itu berasal dari aktor yang baik. Jadi dari aktor dulu nih, dari seni peran dulu belajarnya setelah tuntas, dan alhamdulillah ternyata terbukti bahwa intensitas di seni peran itu pembimbingnya itu ngasih banyak pembimbing itu kan jadi sebagai sutradara. Nah jadi banyak hal-hal yang belum Salira temuin selama ini, dan cara meng-create nanti ke aktor-aktor juga dapat belajar banyak banget sih dari minat pemeranan kemarin. Pencapaian terbaik adalah saya sebagai aktor itu berhasil untuk mengembangkan apa yang sutradara brief di ide dan konsep gagasan, karena tugas aktor itu kan selain mengacu pada naskah, tapi juga berusaha untuk mengembangkan apa pemikiran dari sutradara. Nah kemarin di Babi Babu itu berhasil untuk menuju ke sana. Jadi misalkan sutradaranya bilang besok kamu ke WTC ya, tapi dia nggak ngasih tahu jalannya kemana, harus pakai apa, pakai jalan yang mana aja, itu dia nggak ngasih tahu. Nah kita sebagai aktor itu memang harus bisa mencari jalan-jalan itu menuju ke tempat atau si sutradara bilang itu, misal di WTC gitu. Pencapaiannya itu. Terus juga kemarin alhamdulillah dari pertunjukan kemarin ditulis lagi menjadi sebuah tulisan judulnya Lebong, Hegemoni Hasad dan Politik Asap Dapur. Itu lolos kurasi di Salihara dan insya Allah akan presentasi di bulan Agustus di Salihara. Doain ya.